Oke, halo semua, kembali di channel Kode Awan. Jadi di video kali ini kita bakal bahas framework baru dari JavaScript. Lagi ya, ada framework baru ya, kita perlu tepuk tangan dulu. Tapi untuk framework yang ini tuh bener-bener menarik karena dia tuh bener-bener developer friendly banget. Ya, jadi mungkin kalian sebelumnya udah tahu yang namanya Next.js ya. Jadi Next.js itu full stack framework untuk React ya. Jadi dia dibuat dengan React. Kemudian di sini ada yang baru dari TenStack yang namanya itu TenStack Start. Mungkin kalian udah pernah dengar TenStack ya. Jadi TenStack itu dia tuh ada beberapa library open source yang benar-benar mature dan benar-benar bagus ya. Ada namanya TenStack Router sama TenStack Query. Ya, mungkin kalian pernah pakai. Tapi di sini owner atau pembuatnya juga dari TenStack, dia tuh buat framework full stack baru ya kayak Next.js. Namanya itu TenStack Start. Oke. Jadi di sini dia tuh udah mengcover semua fitur-fitur yang memang necessary untuk pembuatan web page modern di zaman sekarang. Nah, jadi meskipun dia baru ya, masih versi 0 ya. Tapi di sini menurut saya dia tuh udah fiturnya udah lengkap ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi pertama tuh ada routing, ya dia pakai TenStack Router ya, yang benar-benar fully type safe dan benar-benar bagus banget ya routernya. Jadi di sini dia pakai kayak file base juga kayak Next.js. Kemudian ada SSR ya atau server side rendering, streaming dan juga server RPCs. Nah, jadi dia di sini udah support SSR yang mana itu tuh buat SEO dari website kita tuh bagus. Nah, kemudian yang ketiga dia tuh client side first, kemudian 100% server capable. Jadi di sini kita kadang kayak masih gimana ya? Masih beberapa kasus kalau kita pakai Next.js, kita masih sering pakai direktif yang kayak use client seperti ini ya. Dan kadang-kadang ini tuh buat kita bingung untuk bagaimana cara kita untuk membuat kode kita sendiri. Jadi kita tuh kayak kalau pakai Next.js tuh sebenarnya saya sih yang merasa ya kayak dipaksa untuk membuat kode itu seperti ini, atau kita dipaksa buat kode itu sesuai dengan maunya Next.js. Nah, tapi untuk di TenStack Start itu benar-benar beda, dia tuh lebih memberikan fleksibilitas ya untuk kita developer ya. Jadi itu untuk yang ini. Tapi masih juga bisa membuat kode untuk server. Jadi ada fungsi dari TenStack Start itu yang bernama kalau nggak salah create server function atau semacamnya. Dia tuh di sana kita bisa mengakses server kita dan menggunakan business logic di sana ya, yang pastinya aman ya. Kemudian terakhir ada di sini dia tuh fitur yang di highlight itu adalah deploy anywhere. Jadi kalau kalian pernah pakai Next.js ya, udah kalian bisa lihat nih di namanya Next.js by Vercel. Nah, jadi kalian kalau pakai Next.js tuh kadang mau nggak mau harus deploy pakai Vercel ya. Jadi kayak karena kenapa? Karena konfigurasi untuk deploy di Vercel tuh bener-bener nggak ada guys. Jadi kalian tinggal sambungin ke GitHub repository kalian, terus kalian hubungin deh dan udah live ya aplikasi kalian ya, bener-bener gampang. Tapi satu sisi bagi kita developer ya, jadi kita kadang memang ngerasa kayak nggak suka diatur gitu ya. Jadi TenStack Start tuh salah satunya. Jadi dia tuh pakai Vite yang untuk bundlernya. Jadi kita bisa deploy anywhere ya. Benar, even a CDN ya. Jadi kalau kalian tahu ya. Oke, jadi ini maintainernya. Jadi ada foundernya ini Tanner Linsley. Jadi TenStack itu actually namanya ini ya yang dipakai ya dari Ten-nya ya. Kemudian di sini ada partner kayak perusahaannya, ada Corebit, Cloudflare dan yang lain-lain ya. Sini juga udah ada nih di dokumentasinya. Nanti saya share di deskripsi. Kayak apa sih perbedaan TenStack Start, Next.js sama React Router? Ini udah ada. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek aja. Dan di sini juga udah ada kayak dibandingin langsung kayak Next.js, kayak dia tuh beda visi atau di bagian mananya dia lebih kuat atau lebih kecil, ada lebih lemah ya kayak gitu. Jadi
Mungkin di sini kita bisa lihat di summary-nya beberapa kayak kalau TenStack itu baru ya, bahkan belum versi 1.0 ya. Kemudian kalau Next.js itu udah 8 tahun ada di publik atau di market kayak gini ya. Nah, ini kalian bisa lihat lagi lebih jelasnya di komentasi ya. Mungkin segitu aja guys untuk video hari ini ya. Jadi sebenarnya di sini saya sudah sempat buat beberapa aplikasi dengan TenStack, bukan beberapa sih, lebih ke satu aplikasi aja sih. Dan dia tuh bener-bener feel-nya enak guys. Jadi kalian tuh kalau mau jadi solo developer itu bener-bener cepat kalau mau pakai yang namanya TenStack Start ya. Untuk installnya simple aja. Sini kita bisa langsung pakai CLI ya. Kalau kalian udah install npx ya di atau node di perangkat kalian bisa tinggal jalanin ini guys. Jadi misalkan di sini langsung dibuat. Oke, dan di sini kalian bakal ditanyain untuk pakai framework React atau Solid. Jadi kita pakai React aja ya. Kemudian di sini name-nya mungkin demo YouTube mungkin. Kemudian di sini kita disuruh select toolchain. Di sini kita pilih none aja, basic. Kemudian di sini deployment adapter kita pakai yang disesuaikan aja ya, kayak Nitro nih. Katanya agnostic, kita pilih aja. Kemudian di sini apakah kita perlu nambahin demo atau example page, ya kita pakai aja ya. Nah, di sini kita bisa pakai beberapa kayak add-ons gitu ya untuk project kita ya. Kayak ada Clerk, kalau kalian tahu Clerk itu kayak out ya, untuk out ada Prisma dan lain-lain. Untuk itu kita next aja di sini karena di sini saya cuma bakal ngedemoin ke kalian ya. No, oke. Yes. Oke, jadi di sini setelah kita pilih kayak konfigurasi projectnya, dia bakal buat project TenStack-nya yang ini ya. Oke, jadi di sini projectnya sudah selesai dibuat. Jadi dibuat di dalam folder demo YouTube. Kemudian kita bisa langsung start aplikasinya dengan cd demo YouTube. Kemudian kita npm run dev ya. Jadi di sini juga udah dikasih tahu kalau mau deploy atau semacamnya bisa ke link ini ya. Kemudian kita di sini bisa langsung coba aja guys ya. Kemudian kita coba npm run dev. Jadi udah langsung ke deploy ya, maksudnya kejalanin ya di localhost 3000 ya. Sini kita dapat starternya, lumayan bagus juga ya starternya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk caranya dia nge-root itu sama kayak Next.js ya. Jadi dia pakai file root base tapi dia dihitung tuh yang ada dalam routes-nya ini ya. Di index yang tadi tuh dia di sini ya untuk template-nya. Kemudian di sini juga ada beberapa file ini kayak routernya. Jadi dia tuh benar-benar transparan banget ya. Jadi dia tuh kasih tahu itu cara kerjanya tuh routernya tuh ternyata kayak gini. Ya, jadi kemudian juga ada beberapa komponen di sini ya. Ya, jadi situ aja ya untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.